Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala markazid dairatin nubuwah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'dah. Dewan Hakim dan hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama menghadiri musabaqah Syarhil Quran kali ini sebagai bagian syiar Islam. Seiring dengan itu, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Sang Kekasih Allah, pemberi rahmat dan pemersatu umat, serta pemberi syafaat di hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di era global seperti saat ini, dalam kenyataannya kita banyak hidup di dunia maya meskipun tubuh kita berjalan di dunia nyata. Kita cenderung mengabaikan teman duduk kita dan lebih intens dengan teman di media sosial. Komunikasi tanpa sekat dan waktu yang pada akhirnya menyebabkan kita terasing di dunia kita sendiri. Oleh karena itu, dalam Syarhil Quran kali ini, kami memilih tema Etika Komunikasi di Media Sosial. Hadirnya berbagai aplikasi komunikasi saat ini memang ada banyak membawa manfaat. Di antaranya, semakin mudahnya berkomunikasi satu dengan yang lain, sharing informasi, bahkan kita juga dapat berkomunikasi jarak jauh dengan melihat aktivitas lawan bicara. Hadirnya berbagai sarana komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Konsekuensinya pada satu sisi melahirkan nilai-nilai positif. Tentu di sisi lain, overloading informasi yang melahirkan disease of adaptation, penerimaan terhadap unsur-unsur asing yang tanpa mempertimbangkan baik ataupun buruknya. Hujatan dan caci maki yang sering kita lontarkan di media sosial karena merasa tak dekat dengan lawan bicara. Bahkan tak jarang juga kita mudah mempercayai informasi yang tidak benar atau hoax. Akibatnya muncul berbagai krisis, mulai krisis kepercayaan, krisis moral dan akhlak, krisis spiritualitas, krisis kepemimpinan, bahkan terjadi krisis identitas kita sebagai manusia. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah, inilah sebagian kecil kenyataan yang kita hadapi akibat komunikasi di media sosial yang tidak etik dan tidak santun. Oleh karena itu, dalam bermedsos seyogyanya kita tetap menjaga etika, tidak hanya sekedar berbicara. Lebih banyak sharing, tidak hanya sekedar nyaring. Tidak hanya membaca berita tanpa mencari fakta. Karena akibatnya kita dapat terprovokasi dengan hal-hal yang melanggar norma, bahkan tidak sedikit yang berujung penjara karena pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE nomor 16 tahun 2016. Maka sekali lagi, gunakanlah media sosial dengan bijak. Tunjukkan jati diri kita sebagai manusia yang berkarakter dan jangan terlalu mudah percaya dengan segala berita yang kita terima sebelum kita mengetahui kebenarannya. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Hal ini berlandasan firman Allah yang terukir indah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya firman Allah tersebut, uraian ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengguna dan penerima media komunikasi, terutama media sosial, harus benar-benar diketahui sumber beritanya. Mengedepankan tabayun terhadap setiap informasi yang kita terima, sehingga kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sering terjadi di media sosial. Mulai dari mengupload hal-hal yang tidak berguna, Membuang waktu sia-sia, Saling ejek, saling hina, menghasut, memfitnah, yang pada akhirnya mengantarkan kita pada kerusakan moral dan hilangnya jati diri kita sebagai manusia yang berkarakter. Hal ini menunjukkan semakin lemahnya eksistensi keimanan kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semoga saja hal ini dapat membuat kita lebih berhati-hati dalam bermedia sosial dan tetap selalu mengedepankan akhlakul karimah sebagai seorang muslim. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keteguhan iman yang dapat kita buktikan dengan kemuliaan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan.
ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ke pasar beli ikan bawal, mampir ke warung membeli terasi. Haruslah bijak bermedia sosial agar tidak menyesal nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.